Bang, gimana sih Dead Eye bekerja di Red Dead Redemption 2? Jadi, seperti ini bro. Gini, Aing Red Dead Redemption 2 itu menggunakan yang namanya inverse kinematic. Basically, kamu itu nggak menggunakan animasi untuk berubah badanmu untuk aim gini, tapi menggunakan matematika. Ya, jadi pada dasarnya, ketika Red Dead Redemption 2 karakternya ini nge-aim, itu dia akan merotasi spine, dada, sampai kepala ini, sampai ke tangan, untuk mengarahkan dirinya pointing ke arah targetnya itu, ke arah crosshairnya itu. Nah, nanti ketika time scale ini diturunkan menjadi 0 yang membuat itu menjadi slow motion, maka player ini bisa nge-mark dulu. Ketika itu sudah ke-mark, maka dia akan menempatkan crosshairnya ini sebagai clone di target-targetnya itu. Contoh ada crosshair clone yang ditempatkan di tangan target, ada crosshair clone yang ditempatkan di kepala, ada yang di dada, ada yang di pinggang, sesuai dengan hasil marknya tadi. Nanti ketika dieksekusi, dan inverse kinematic ini akan merotasi ke clone-clone targetnya itu secara otomatis. Jadi dia udah punya record mana aja nanti yang harus aku tembak, mana aja nanti yang harus aku aim. Makanya itu, kenapa dia menggunakan matematika bukan animasi? Karena nanti waktu di Dead Eye-nya itu dia perlu ngelihat lagi, dia perlu nge-aim lagi, mana yang harus aku tembak lagi nih, titik mana yang harus aku tembak dari yang mark tadi itu. Itu sebabnya Red Dead Redemption 2 Dead Eye-nya menggunakan matematika. Ya sebetulnya bukan cuma RDR2 tok sih yang menggunakan matematika atau inverse kinematic untuk aimingnya, tapi banyak game sekarang yang udah menggunakan inverse kinematic untuk aimingnya itu sendiri. Selanjutnya, Bang, gimana caranya helikopter itu bisa terbangnya itu ke depan tapi kok hadapnya ke bawah? Satu hal, jadi gini, ada banyak approach, ada banyak metode untuk membuat sebuah helikopter bekerja di dalam game. Salah satunya adalah dengan membuat controller mobil yang basic dulu, yang bisa maju ke kanan ke belakang bla bla bla. Tinggal nanti kita rotate itu mesh-nya atau skin helikopternya, lalu kita kasih thrust atau kita kasih dorongan-dorongan seperti ini supaya dia bisa seolah-olah mengambang naik turun kayak bear gitu. Jadilah helikopter. Tapi banyak approach untuk membuat sebuah helikopter. Tapi salah satunya adalah buat car controller, lalu kita kasih skin ini merotasi ke arah depan sedikit, terus kita kasih thrust kayak that's it. Again, banyak jalan menuju Roma dalam game development, pemrograman, apapun itu. Lanjut, Bang, gimana cara X-Ray bekerja di game Sniper Elite? Jadi, X-Ray dan game Sniper Elite itu merupakan permainan kamera. Kenapa permainan kamera? Pada dasarnya ada dua kamera untuk merender di Sniper Elite. Pertama adalah kamera yang merender objek-objek ini, player, senjata, environment, musuh, bla bla bla. Lalu ada kamera kedua yang digunakan untuk merender X-ray-nya. Jadi ketika tembak slow motion gitu kan. Nah, nanti waktu mengenakan kepala musuhnya ini, itu tuh kamera yang berfungsi untuk merender X-ray akan dinyalakan sehingga X-ray-nya ini bisa kelihatan. Karena X-ray-nya ini tuh nggak kelihatan oleh kamera yang merender semuanya ini. Anggap aja ada kamera 1, kamera 2. Nah, kamera 1 itu tuh udah disetting untuk nggak bisa ngerender X-ray-nya itu. Cuma kamera 2 yang disetting untuk bisa ngerender X-ray-nya. Jadi tugasnya kamera 2 adalah cuma ngerender X-ray. Kamera 2 nggak akan ngerender semuanya ini, cuma ngerender X-ray. Jadi ketika X-ray-nya kelihatan itu artinya ada kamera 2 yang dinyalakan. Tuh, kayak overlay. Oke, lanjut. Bang, gimana caranya blade mode dibuat di game Metal Gear Rising? Jadi gini, blade mode yang kalian lihat yang bisa ngekat kayak gitu, ngotong-ngotong gitu, dibuat dengan menggunakan 8 animasi pause. Jadi pada dasarnya developer akan membuat animasi ke 8 direksi, seperti animasi seperti ini, terus animasi seperti ini, 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 sama animasi seperti ini. Jadi akan ada 8 animasi pause seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, nanti ketika dia mau memotong, maka pergerakan animasi ini akan mengikuti pergerakan mouse. Kalau mouse itu mengirimkan sinyal ke arah sana, maka animasi pause yang mengikuti mouse itu adalah yang ini. Ini yang akan trigger animasinya. Nah, kalau semisal mouse ke arah ke sana, maka nanti animasi yang ke-trigger kayak yang ini, yang ke bawah ini, dan seterusnya. Lalu untuk terlihat memotong, maka kita akan blend kedua animasi ini dengan kan nggak kelihatan tuh kan ya, ketika kayak gini tuh kan nggak kelihatan. Padahal ini dasarnya adalah animasi yang seperti ini sama animasi seperti ini, tapi di blend, jadi kelihatan kayak memotong gitu. Nah, nanti untuk memotong objeknya, pada dasarnya itu di depan player itu ada sebuah persegi panjang invisible atau biasa disebut dengan plane. Plane invisible ini untuk mendeteksi rotasi player itu memotong ke arah mana sih, gitu kan? Rotasi player itu memotong ke arah mana sih? Lalu ketika nanti udah ketemu rotasinya yang mau dipotong itu, maka objek yang bergesekan dengan plane ini akan kepotong. Sisi pada objek yang bergesekan atau collided dengan sisi pada plane itu akan di-slice dengan mesh cutter. Jadi seperti itu. Inilah indahnya dunia game development. Karena kalau ibaratkan pesulap, yang menjadi alat sulapmu itu bukanlah sebuah magic head atau burung merpati atau api atau bla 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 gitu, tapi matematika dan fisika. Wah, oke lanjut. Bang, gimana cara kerja kapaknya Kratos kok bisa nancep di musuh? Pinter banget pertanyaan.
pertanyaannya, kamu berarti tidak memperhatikan sebuah game itu bekerja. Bener, kapaknya Kratos itu bener-bener nancep ke musuh kalau kita ayunkan. Jadi ini nggak cuma sekedar menggunakan animasi ngayunin kapak biasa, karena kapaknya ini bener-bener nancep ke musuh. Jawabannya satu, sama seperti di poin pertama tadi, inverse kinematic, aka mass. Yup, jadi gini, pada dasarnya ketika kapaknya Kratos ini mulai mendekati sebuah musuh, maka handle dari kapaknya Kratos ini atau blade dari kapaknya Kratos, ujung kapaknya Kratos lah gampangannya, itu langsung diarahkan ke musuhnya itu, kayak langsung ditancapin ke musuhnya itu. Nanti tangannya Kratos bisa mengikuti pergerakan kapaknya itu karena ada inverse kinematiknya. Jadi pada dasarnya gampangannya inverse kinematik itu bagaikan sebuah wayang, karena tangan kita tarik nih ujung tangannya ini, kita tarik kayak gini. Nah nanti kan bahu kita otomatis mengikuti kan, ini loh, ini ku kan otomatis mengikuti gitu ya kan, mengikuti pergerakan tangan gue ini ya toh. Nah itu inverse kinematik pada dasarnya gitu. Nah cuma bedanya kalau di sini ya kapaknya Kratos gitu kan yang bergerak, ujung kapaknya Kratos yang bergerak, tinggal nanti tangan kita mengikuti pergerakan ujung kapaknya Kratos gitu. Bener sekali. Dan hebatnya lagi, setiap Kratos nge-hit kena, itu terjadi sebuah hit stop atau hit freeze, di mana itu akan berhenti selama berapa milisecond. Ini juga salah satu yang membuat kenapa game God of War itu satisfying banget waktu mukul. Brutal, karena ada hit stopnya juga, dan itu betul-betul nancep. Juga ada kamera shake yang mantap sama suaranya. Itu sebabnya betul-betul ngenten muncul God of War luar biasa. God of War hack and slash-nya luar biasa. Lanjut. Oh ya BTW, kamu tahu nggak kalau aku ternyata juga pernah bikin game clone God of War di Egypt, di Mesir. Kalau kamu nggak percaya, ini gamenya kamu bisa download di itch.io. Oke, mantap. Lanjut. Dan gimana Left 4 Dead itu nggak bisa nge-lag padahal zombinya banyak banget. Nah satu hal, sebelumnya buat kalian yang mikir kenapa game Left 4 Dead ini nggak nge-lag padahal zombinya banyak, itu karena grafiknya yang jelek akhirnya dia bikin nggak nge-lag. Jawaban kalian salah besar, karena terbukti sekarang ada game Back 4 Blood, ya grafiknya lebih bagus lagi, zombinya juga lebih banyak lagi, tapi juga nggak nge-lag. Itu kenapa yuk? Satu hal, mereka itu nggak menggunakan animasi biasa, mereka menggunakan snapshots animation. Apa itu snapshots animation? Jadi gini, pada dasarnya animasi itu bekerja kan seperti ini. Ini karakter nih, zombie lah. Nah, zombie itu bisa gini-gini, itu karena dia merotasi setiap sendinya. Dia merotasi setiap bahu, setiap pinggang, setiap kepala, bla bla bla, dia rotasi. Nah, bayangin aja, kalau satu zombie aja udah memiliki banyak rotasi tuh, dari pinggang, kepala, pundak, lutut kaki, kalau bayangin aja kalau setiap zombie itu udah merotasi banyak gitu ya, apalagi ini zombinya ada ribuan, ratus, ya itu kan tambah melek, CPU-nya tambah mikir kan, karena yang merotasi-rotasi gini, ini kan matematika. Nah, matematika tuh ujung-ujungnya jatuhnya di CPU. Nah, CPU-nya kan tambah capek itu kan, mikir terus, ya ampun, kok nggak bisa mikir sendiri gitu kan, merotasi sendiri. Akhirnya kita menggunakan snapshots. Jadi, literally, objeknya ini, zombinya ini, kita snapshots itu dari segala sisi. Kita snapshots, bayangin aja zombie itu bergeraknya tuh kayak gini gitu ya. Nah, nanti ketika posenya kayak ini, kita snapshots itu, setiap frame-framenya. Jadi, setiap frame ini kita snapshots, kita ambil gambarnya. Terus kita back dalam sebuah objek sederhana. Jadi, nanti akan terbentuk sebuah objek sederhana seperti ini. Setiap frame-nya akan terbentuk objek sederhana seperti ini. Setiap frame-nya akan terbentuk objek sederhana. Sehingga nanti kita tuh nggak menggunakan zombie yang kita kasih animasi, enggak. Kita menggunakan kumpulan zombie-zombie tiap frame-nya yang udah teranimasi. Paham nggak? Kalau kalian yang pernah membuat animasi 3D di After Effects, kalian pasti akan paham bagaimana animasi OBJ itu bekerja. Sama halnya dengan animasi snapshots ini. Jadi literally itu nggak ada animasi, cuma kumpulan dari frame-frame setiap gerakan ini dijadikan satu sehingga kayak membentuk sebuah animasi. Paham? Atau mubel? Atau mumet? Apa aku penjelasannya terlalu ribet? Ya intinya seperti itulah. Tapi kalian paham kan ya? Aku yakin kalian paham. Kalau nggak paham coba kalian komen di bawah mana yang nggak paham. Nanti pasti teman-teman ini akan membantu semua kok. Oke? Mantap. Kalau gitu next kita bahas game apa lagi? Kita bahas mekanik apa lagi? Kita bahas fun fact apa lagi nih? Supaya bisa kita bahas dari sisi game developernya atau sisi developernya. Kembali lagi, aku bukan gamer tapi aku game developer. Maka semua yang ada di channel ini, semua game apapun itu akan dibahas melalui sisi developernya. Oke? Satu lagi. Sebelum baterainya habis. Jadi kalau kalian yang masih bertanya-tanya, kalian yang masih penasaran tentang game-game apa yang udah tentang game-game apa aja yang udah aku pernah buat sebagai seorang game developer, kalian bisa kunjungi itch.io. Di situ ada berbagai game yang udah aku pernah buat. Satu lagi, juga banyak dari kalian yang bertanya-tanya gimana pemrograman itu bisa bekerja di mekanik-mekanik itu. Artinya banyak kalian yang bertanya-tanya, "Bang, tolonglah ajarin gimana bikin program mekaniknya." Nah, aku akan meluncurkan membership sebentar lagi. Jadi di membership ini aku akan post video eksklusif yang
mengajarkan total tutorial membuat sebuah mekanik itu dari nol sampai mekaniknya jadi. Ya hitung-hitung ini bisa berguna buat portofolio kalian kalau kalian yang mau daftar membershipku. Nah membership ini artinya kan bulanan, dan bulanan ini aku akan post per minggunya antara 4-6 mekanik atau 4-6 video eksklusif mengenai game development. Oke? Dan aku betul-betul in-depth di situ, artinya aku betul-betul dalam menjelaskan sesuatunya di situ. Again, buat kalian yang betul-betul minat jadi game developer, atau buat kalian yang betul-betul minat untuk belajar game programming atau game development, game design, game code, game intelligence, game apa lagi lah itulah, kalian bisa daftar membership ini. Karena selain aku bikin tutorial betul-betul memprogram sebuah mekanik dari 0 sampai 100, aku juga akan berbagi tentang apa itu game design, gimana level desain bekerja, terus apa istimewanya game-game ini, game-game AAA ini dari mata developernya, kenapa game AAA ini bisa membuat kalian tuh main terus-menerus nggak bosan-bosan, dan hal-hal apa lagi lah intinya yang fun fact dari sisi developernya. Sisi developer bukan sisi gamer. Ingat, kita developer, kita berbicara dari sisi developer. Oke? Tapi again, aku nggak memaksa kalian untuk join ke membershipku ini. Buat kalian aja yang tertarik menjadi game developer, dan buat kalian aja yang minat untuk mengerti lebih dalam tentang game programming, game design, game coding, game intelligence, game apapun itu. So-soan lu. Ya, tapi paham lah ya. Dan ini nggak akan mahal-mahal amat kok. Cuma di range 50 sampai 100 ribu. Itu pun per bulan loh bro. Kalian kan per bulan aja bisa ke cafe berapa kali sih? Sekali ke cafe kalian bisa berapa? 80 ribu sampai 100 ribu sampai 120. Atau mungkin kalian nggak ke cafe, kalian ke beli kopi 80 ribu di hotel bintang 5. Tapi paham lah ya intiku. Ini bisa kembali lagi buat kalian aja yang mau dan yang minat. Oke? Buat kalian yang mau sama kalian yang minat, coba kalian komen di bawah dulu. Komentar di bawah siapa aja yang mau, siapa aja yang minat. Karena aku pengen ngerti siapa-siapa aja sih dari subscriberku ini, dari followerku ini yang ternyata bener-bener ingin pursue karirnya di dunia game development, atau yang ternyata bener-bener ingin mempelajari game programming itu secara in-depth atau mendalam, atau yang kalian punya passion dalam dunia development, programming, designing, bla bla bla. Intinya itulah. Oke. Nah, kok saya nggak profesional sekali ya, tapi ya again, kita di sini sharing-sharing lah intinya ya. Di sini ngobrol-ngobrol santai, ngobrol santai. Nah, oke kalau gitu bahas mekanik apa lagi kita? Atau bahas apa lagi? Coba komen di bawah. Mantap, ngenten pun. Kok malah kayak Beska gigi. Siapa Beska? Mas Bay ku inspirasiku, cok. Tenan Mas Bay ku inspirasiku untuk aku membuat sebuah video kayak gini. Tapi bedone malah doan aja kira. Tapi bedanya aku bahas game programming, bukan game gamer loh, bukan game gamer, tapi game programming, game developernya dari sisi developer. Dan aku encourage ke kalian semua, kalau kalian ingin membuat channel seperti ini, ayo tak dukung, karena masih jarang aku temui channel-channel mengenai game development di Indonesia. Selain para seluruh kita ini, Abang Keju, Abang Andi, Abang Lipander, Abang Nick Dev, terus Abang Vinco, Abang siapa lagi? Apalagi seluruh kita, coba kalian sebutkan di bawah. Abang-abang ini yang juga menginspirasi menaikkan dunia game development di Indonesia. Buat kalian yang juga suka di dunia game dev, monggo ayo tak gawino buatlah sebuah channel edukasi mengenai game development. Oke? Karena kasihan loh kita ini. Kasihannya kenapa? Di luar sana itu orang-orang pada bingung. Mau jadi game developer, mau belajar bikin game, mau bikin game, mau belajar game development. Belum tahu dia yang selalu mengagung-agungkan Android, web, mobile, yang selalu menghina game developer ini belum tahu kalau sebetulnya market musik ya sama market film digabungkan itu masih kalah dengan market game. Bayang mantep rawi. Market game, pasarnya game itu masih lebih besar, lebih jauh dibandingkan market musik sama market film digabungkan. Padahal film sama musik itu gedenya kayak gitu. Shout out ke Raymond Chin sih sebetulnya. Aku juga tahu ini dari Agate sama Raymond Chin. Ngenten pun kalian semua. Oke, kok malah meluas sampai sini bahasanya ya. Ya, mana lah, jelek. Mumpung baterai kamera belum habis sih sebetulnya aku banyak ngomong kayak gini. Tapi again sih, buat kalian yang nonton ini sampai detik ini juga aduh, kesan luar biasa. Karena ini sebetulnya kita tidak bahas mekanik lagi, tapi kita ngomong gak jelas bro. Luar biasa. Buat kalian semuanya itu yang berhasil nonton sampai detik ini, sejauh ini, semangat kalian hapus ini. Ini ya, kalian luar biasa. Siapapun itu, kalian luar biasa yang masih di balik layar ini, yang nonton ini sampai detik ini. Coba komen di bawah siapa aja yang nonton sampai detik terakhir. Oke, penasaran lah? Aku pengen mengenal lebih dalam siapa aja sih sebetulnya the loyal fan of Sagalanikon Wanjan. Apa sih? Ya sudah, gitu aja lah ya ininya. Thank you. Kita lanjut di video eksklusif selanjutnya buat yang mau membership, dan di video-video biasa selanjutnya buat yang tetap mantengin terus channel nggak jelas ini. Bye bye. Di maten ini.